budaya yang kalian lakukan untuk berhaji itu sudah dipakai kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu pagan. Pada tahun 196 ketika ia mengalihkan kemampuan intelektualnya pada pokok-pokok kekristenan, ia mengubah pola pikir dan kesastraan dipelajari oleh bapak teologi Latin dan bapak gereja. Masya Allah, jazakallah teman-teman. Kemudian ia memperkenalkan istilah Trinitas dari kata yang sama dalam bahasa Latin dan berpendaraan kata dari Kristen. Nah, ini dari pagan juga. Sekian. Berarti Trinitas dari pagan juga berarti. Lanjut Mas Rudi. Suaranya nggak kedengeran Mas Rudi. Suaranya nggak ada. Iya. Berbahagia kau Tat, ada penggemarmu kayak Pak Paulus kemarin. Dilihatnya dulu kan begitu sudah krusial langsung dinaikkannya. Penting menang. Mantap Tat, mantap. Ya. Sabar. Ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menolong agama Allah sekarang. Siap. Kalau kami orang-orang yang diutus untuk membantu perjuangan saya peperangan rohani. Oke Tat, terima kasih. Semua dalil yang kau katakan itu berasal dari kau Tat. Yang mengatakan kami adalah agama pagan. Dan saya tidak pernah menjelaskan ciri-ciri pagan ada kepada kami. Paham ya? Tetapi Tat, semua yang kau jelaskan mengenai agamamu itu mencirikan pagan. Contoh, kau mengakui ada banyak penebus dosa dan termasuk batu. Kau akui. Pagan. Kemudian ada tugu. Kau tidak ada mengatakan itu ya? Ya. Kemudian kamu mengatakan kenapa Yesus disebut batu. Kan sudah aku bilang batu penjuru. Kalau seorang tukang Tat, ini perumpamaan loh. Perumpamaan yang jitu. Kenapa tidak bambu? Bambu tidak bisa Tat menjadi penjuru. Kalau batu penjuru seorang tukang, di mana batu pertama diletakkan, dari situlah dasar semua bangunan. Ke kanan. Terus kau bilang, Yesus menghapus dosa. Takarannya seperti batu ajar aswad. Memang Tuhanmu nggak menghapus dosa. Makin kau katakan Tuhanmu lebih rendah dari batu ajar aswad. Atau sama. Kau yang menjelaskan bahwa kalian pagan, bukan aku Tat. Memang Tuhanmu nggak menghapus dosa. Karena menghapus dosa juga kau bilang Tat. Kalau nggak menghapus dosa ya berarti Tuhanmu nggak ada. Ngapain diikuti? Kalau nggak bisa menghapus dosa. Paham ya Tat ya? Itulah sebabnya setiap kalimat yang kita keluarkan tolong diikuti dengan baik dan benar Tat. Nah ini. Kemudian Tat, kamu mengatakan ikutlah apa yang dilakukan Muhammad katanya. Niscaya siapa yang mengikuti Muhammad dosanya diampuni. Tambah pagan lagi. Pagan kan gitu. Ditunjuk manusia biasa. Siapa yang mengikut manusia biasa ini dosanya diampuni. Mana bisa manusia biasa mengampuni dosa Tat? Gak ada cerita. Itu cerita pagan. Benarlah kitab suci kami yang mengatakan Allah di luar Allah Israel itu adalah berhala. Selesai Tat. Kemudian kau mengatakan semua cerita yang kau bilang wah ini Tritunggal itu hanya percis, tapi penggambarannya tidak sama Tat. Mereka lebih cenderung ke Triteos. Beda dengan kami Tat. Yang menjelaskan itu bahwa itu betul adalah Tritunggal. Pahami dulu itu Tat ya. Jadi ini sangat penting ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang apa lagi yang bisa mau kau gambarkan kepada kami Tat? Nah ini. Gak ada Tat. Kalau pengorbanan. Kau baca surah 2 ayat 54. Itu hanya ciri-ciri pagan Tat. Gak ada cerita lagi Tat. Ciri-ciri pagan. Wah, dah 14.000 langsung Ustaz ini. Kemudian,
Surah 5 ayat 31 Tad. Kau pahami lagi ayat 33. Itu tambah ciri-ciri pagan. Penyalipan orang itu ciri-ciri pagan Tad. Pengorbanan orang. Kalau kami nggak pernah pengorbanan orang ajaran Tuhan kami. Tetapi orang yang mengorbankan Tuhan kami. Iya. Tapi dia tidak ada mengajarkan itu Tad. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan supaya orang itu melakukan surah 2 ayat 54 dan surah 5 ayat 33. Nah ini Tad. Harus dipahami dulu. Itulah perbedaan kita Tad. Jadi sekarang menyangkut Yesaya 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus. Bukan karena batu itu dia dihapus dosanya Tad. Kamu keliru. Tapi karena sakit yang dia terima. Kan kesakitan dia Tad. Kalau batu bara api ditaruh ke lidahmu sakit. Itulah hukumanmu Tad. Bukan karena batu itu. Mana ada dibilang sini? Karena batu ini. Tidak ada. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Ini telah menyentuh katanya. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bukan batunya itu. Pahami dulu Tad. Tapi wah, ada 10 kali kalah aku terus. Ini dia. Ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mendengarkan dakwah tauhid. Wah, belum datang Pak Paulus. Sabar, Ibu titik nol. Terima kasih ya titik nol. Wah, ini andalanku titik nol malam ini. Ayo dibantu kawan-kawan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya Mas Rudi, Yesus itu digambarkan sebagai batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ada kaitan Yesus dan bangunan. Batu Hajar Aswad itu batu yang ada di bangunan Ka'bah. Kalau Hajar Aswad dikatakan pagan, maka Yesus lebih pagan daripada Islam. Kenapa? Ada kaitannya batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Kalau batu Hajar Aswad itu kan memang benda mati yang ada di bangunan Ka'bah. Maka Yesus jauh lebih pagan daripada Hajar Aswad, Mas Rudi. Kalau itu pemahamannya, makanya perumpamaan itu dipahami. Lalu Mas Rudi tadi ngeles. Ngelesnya apa? Ketika di dalam Yesaya 6 dikatakan, ketika batu bara itu menyentuh bibirmu, maka dosamu diampuni. Itu kan karena kesakitannya, bukan karena batunya katanya. Loh, tanpa ada batu tidak mungkin dihapus itu dosanya. Bukan karena kesakitan Mas Rudi. Tanpa ada batu bara yang disentuhkan tidak akan dihapus dosanya. Maka erat kaitannya dengan batu bara itu. Kalau batu bara dalam Yesaya itu disebut dengan paganisme, berarti Mas Rudi sudah menuduh Yesaya sebagai pemahaman pagan. Dan Mas Rudi, pemahaman di dalam Kristen bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember, dia mati bangkit 3 hari, itu bukan hanya diadopsi dari dewa Horus, bukan hanya diadopsi dari dewa Atis, ternyata juga diadopsi dari salah satu dewa yang bernama Dionysus. Kita lihat, ini memang murni paganisme semua ajaran teman-teman Kristen ini. Ini ya, ini bukan website Islam ya, ini website Stellar House Publishing. Ini bukan milik orang Islam, tapi milik orang non-Muslim. Di sini tertulis jelas, Dionysus lahir dari perawan pada tanggal 25 Desember, dibunuh dan dibangkitkan setelah 3 hari. Bayangkan Mas Rudi, betapa banyak pemahaman dari dewa-dewa Yunani yang diadopsi lalu oleh Kristen. Dewa anggur Yunani, Dionysus atau Bacchus juga disebut Lexus ya, digambarkan lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember melakukan mukjizat seperti mengubah air menjadi anggur. Nah, merubah air menjadi anggur, jediar sama seperti Yesus.
muncul dikelilingi oleh atau salah satu dari 12 sosok jediar, sama juga seperti Yesus. Lalu kita lihat, Dionysus lahir dari seorang perawan pada 25 Desember, sama. Dan lahirnya titik balik matahari di musim dingin, jediar sama lagi dengan Yesus. Dia adalah putra Bapak Surgawi, jediar sama lagi seperti Yesus. Dia adalah anak Bapa Allah dari sorga, berarti sama dengan dewa Dionysus. Sebagai anak suci, Bacchus ditetapkan di buayan atau tempat tidur bayi atau palungan di antara binatang, jediar sama lagi dengan Yesus. Lahirnya di palungan, di kandang kalau kata Mas Rudi ya, di kandang domba. Entah kalau ini kandang biawak atau kandang apa, saya tidak tahu. Bentar. Nah, ini entah ya, saya tidak tahu ini lahirnya di palungan kandang domba, kandang buaya, atau apa, saya tidak tahu. Kemudian Dionysus adalah seorang guru keliling yang melakukan keajaiban. Kemudian dia adalah dewa pohon anggur dan merubah air menjadi anggur, jediar. Sama juga dengan Yesus. Persis ini. Dionysus mengendai prosesi kemenangan dengan keledai, jediar. Yesus nyuruh ngambil keledai kepada muridnya. Nyuruh ngambil keledai agar mirip dewa Dionysus gitu. Dia adalah raja suci yang dibunuh dan dimakan dalam ritual Ekaristi untuk kesuburan dan pemurnian penebusan dosa. Kok sama semua? Ya, dewa melakukan perjalanan ke dunia bawah untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, ya. Kemudian mati 3 hari. Kok bisa sama gitu loh? Matinya 3 hari, menebus dosa, air jadi anggur. Itu pagan semua. Lanjut, Mas Rudi. Wah, jauh kalahnya, Bah. Wah, menyerah laku nih kayaknya dia. Oke, Tat. Kita lanjutkan, Tat ya. 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 Tat, simak kataku baik-baik. Aku tidak pernah menjelaskan bahwa Tuhanku itu mirip dengan Tuhan penyembah para berhala. Nggak pernah. Tetapi kau tak mengakui. Itu beda kita. Kau bilang Yesus membuat perumpamaan batu penjuru. Dan untuk menghapus dosa. Yesus sama dengan batu ajar aswad. Kau bilang yang berupa benda mati. Itu kan kau mencari remis. Yesus tidak benda mati, Tat. Bagaimana bisa sama? Jalannya dari mana sama, Tat? Pahami dulu itu. Jadi, kau sudah mengakui bahwa batu itu penghapus dosa, titik. 1. Itu paganisme. Sudah. Kemudian, contoh yang kau ambil tadi ditaruh batu bara di bibirnya. Bukan karena batu bara itu penghapus dosa, Tat. Tapi kesakitannya, contoh. Di Aceh ada hukum rajam. Hukum cambuk. Yang mau dicari bukan cambuknya, tapi kesakitan yang ditimbulkan oleh cambuk itu. Makanya harus dicambuk. Sama dengan rajam. Bukan batu itu yang mau dicari, tapi efek dari batu itu. Paham ya, Tata? Oke. Kemudian, kamu mengambil Dionysius. Dionysius itu punya ibu, titik. Zeus dan Hela, kalau nggak salah. Si Hela siapa ya? Itu saja udah gagal, tidak bisa sama. Yang lain itu kau ambil dari penulis itu yang memang untuk mendiskreditkan Yesus itu. Enggak masalah, Tat. Bagi kami enggak masalah. Terus Dionysius menikah dengan Aridiane. Paham enggak kau? Dionysius menikah. Yesus tidak menikah, Tat. Jadi itu sudah gagal, Tat ya. Memang dia dibilang dewa arak. Kemudian dia ditangkap oleh pelaut. Nah, itu sudah beda sekali, Tat. Ya. Jadi jangan ada pikiranmu, Tat, wah, ini sudah sama, enggak bisa. Oke. Sekarang pengakuanmu, Tat, bukan aku yang bilang, pengakuanmu. Contoh, bahwa siapa yang mengikut Muhammad, bahwa dosanya akan dihapus. Itu kan paganisme.
bahwa Tuhan menguasakan kepada Muhammad untuk penghapus dosa. Mana bisa, Tat? Pagan yang melakukan itu. Sama kayak tadi, diutus dewanya, dia menjadi seorang manusia biasa dan menghapus dosa. Nah, itu pagan. Kecuali Tuhan, iya bisa. Tapi ini tidak kau akui manusia biasa. Bukan aku yang mengakui, Tat, tapi dirimu. Kemudian lagi, Tat, kalian memiliki sebuah tugu yang kemana kalian untuk sholat beribadah kepada Tuhan harus ke arah tugu itu. Kami nggak ada, Tat. Semua yang kau katakan itu, Tat, bukan aku yang katakan. Tapi kalau yang kau bilang tadi nggak ada ku terima, ku sangkal. Sudah ku buat buktinya. Yesus itu punya ayah dan ibu. Berarti kau mau menghina Nabi Isa dong. Nabi Isa itu juga seperti itu dong. Ya. Kalau Yesus tidak punya ayah, berarti nggak bisa disamakan, Tat. Dengan yang punya ayah dan ibu, maka terlahirnya dia itu hal biasa. Nggak bisa disamakan. Oke, Tat. Berikutnya, Tat. Mengalihkan kemampuan intelektualnya pada pokok-pokok kekristenan. Ia mengubah pola pikir dan kesastraan dipelajari oleh Bapak. Kelilingi ajar Rasul itu melilingi Ka'bah. Sesudah itu melempar jumroh, Tat. Itu kegiatan pagan, Tat. Mana ada setan di dalam itu terus menerus? Tentu dia pindah, dilempari tentu dia pindah. Masa setiap musim haji dia datang ke situ untuk dilempari? Masuk akal enggak? Tentu dia pindah ke tempat, dilempari kita situ, pindah lu kita kata ya. Terus setiap dilempari enggak pernah penuh-penuh kerikilnya, padahal ada kerikil. Coba berpikir logika lo, Tat. Yang kalian lakukan ajaran pagan yang tidak bermanfaat apa-apa pun menuju surga. Ada tidak manfaat menyumbah itu? Kau bilang tadi tidak punya manfaat. Tapi karena aku melihat Nabi. Itu kan kata dia. Buktinya ada penghapus dosa batu itu. Maka Nabi menciumnya. Kan hadisnya ada. Ya tak? Dor. Wah, terima kasih Ibu Titik Nol. Nah, ini baru tepat waktu. Tar. Memang agus sekali, Tat. Mantap. Pas tembakan itu. Silakan, Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Data-data yang saya bawa itu tidak sedikit, Mas Rudi. Bahwa ada Dewa Horus, Dewa Dionysius, dan dewa-dewa Atis. Semuanya itu yang ada pada ajaran paganisme Yunani itu ternyata mirip sekali dengan ajaran kekristenan. Maka tugas Mas Rudi bukan mengatakan, oh saya kan tidak mengakui. Loh, kalau cuma tidak mengakui, saya pun tidak mengakui, Mas Rudi. Saya juga tidak mengakui bahwa ajaran di dalam Islam contohnya seperti haji tawaf, ada sa'i, ada jumroh akobah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah perintah dari Allah karena mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Kan itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jangankan praktek atau ibadah dalam haji yang sifatnya ta'abbudi. Arah kiblat saja itu ada perintahnya dari Allah. Makanya Allah mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkanlah kiblat kalian kepada Masjidil Haram. Perintahnya ada dari Tuhan, Mas Rudi. Bukan ngarang-ngarang sendiri umat Islam, bukan. Makanya dulu orang Yahudi itu ketika melihat Nabi Muhammad kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, ya ke arah tanah Kanaan, Pales, itu kan Yahudi senang. Tapi Yahudi merasa marah kepada Nabi Muhammad ketika kiblatnya berpindah kepada Mekah. Ditulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Mas Rudi. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nah,
Orang-orang bodoh itu mengatakan, gimana Muhammad ini kok bingung? Kemarin kiblatnya ikut kita di Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Masjidil Haram. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Kullillahil masyriqu wal maghrib. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu bahwa timur dan barat itu milik Allah. Maka terserah Allah kiblat itu mau diletakkan di mana. Dan ketika itu Nabi Muhammad senang ketika diarahkan kiblat itu kepada Masjidil Haram karena mengikuti kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia ikuti. Begitu Mas Rudi. Jadi kita itu perintahnya ada. Gitu loh. Nah, sedangkan data-data yang saya bawa dari Dewa Atis, Dewa Horus, kemudian Dewa Denosius itu, mana bukti dari Mas Rudi? Kalau itu bukan ajaran Kristen, kan nggak ada. Cuma klaim saja bahwa Mas Rudi mengatakan itu bukan ajaran kita. Kalau cuma klaim saya juga bisa. Dan sekarang saya bisa membuktikan bahwa paganisme itu tidak ada dalam Islam. Saya sudah menyebutkan ayat-ayatnya barusan. Nah, kemudian Mas Rudi, Yesus itu dikaitkan dengan benda mati loh. Batu. Itu yang saya tanyakan. Kenapa Yesus dikaitkan dengan benda mati? Berarti Yesus itu berhala, Mas Rudi. Kalau dikaitkan dengan benda mati, batu Anda anggap berhala. Yesus dikaitkan dengan batu, perumpamaannya berarti Yesus berhala dong. Yang dibuang oleh tukang bangunan. Batu Hajar Aswad ada di bangunan. Berarti Yesus juga berhala dong. Dan bukan hanya itu Mas Rudi. Dan saya memiliki banyak data saya mengenai ajaran Kristen itu mirip dengan orang-orang paganisme. Coba ini kita baca sekarang. Dewa Hades. Dewa Hades ini juga ternyata ajarannya sama dengan Kristen. Kita lihat. Ini ya, gambarnya Dewa Hades. Mirip siapa? Kan mirip patung-patung Yesus. Nah, kemudian kita lihat. Dalam metodologi Romawi, Hades disebut dengan sebagai Pluto, Dispeter, dan Orcus. Sedangkan dalam metodologi Esruka, dewa padanannya adalah Aita. Aita, simbol yang diasosialisasikan dengan Hades yaitu helm kegelapan. Nah, istilah Hades dalam kekristenan ya dan dalam bahasa Yunani koine serupa dengan Seol dalam ajaran Yahudi, kuburan atau dunia kubur. Dan dan merujuk pada tempat roh manusia. Sementara konsep neraka dalam agama Kristen lebih mirip dengan konsep Tartaros dalam mitologi Yunani. Ingat, konsep akhirat, eskatologinya juga mirip dengan metodologi Yunani, Tartaros. Dari Trinitas ikut Yunani, kemudian ketuhanan ikut Yunani, bahkan dunia kubur juga ikut Yunani. Sekian, terima kasih. Wah, menang ya. Menang lagi si Ustaz nih. Tidak apa-apa, menang tipis. Tunggu sebentar Tat ya. Sebentar dulu. Oke. Lama kali apa berpindah ini. Kok mataku jadi melihat kabur ya? Slow tak, santai. Santai belum santai tanpa dia. Dan data-data saya tadi itu berbahasa Inggris semua Mas Rudi, tapi sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Itu dari data dari barat ya, dari barat semua. Gak apa-apa Tat. Slow Tat.